بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini merupakan ayat-ayat yang menetapkan bahwa Al-Quranul Karim al-munazzal min indillah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Kalamullah subhanahu wa ta'ala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya bermula dan nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan permasalahan tentang Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk ini merupakan permasalahan cabang dari permasalahan sebelumnya tentang isbatul kalam lillah, penetapan bahwa al-kalam merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Antum telah dengarkan dahulu beberapa perkataan dari al-firaqud dhallah, dari ittihadiyah wal falasifah wal asyairah wal kullabiyah wal mu'tazilah wal salimiyah wal karramiyah wa ghairuhum. Kesesatan mereka dalam permasalahan kalam dan isbat kebenaran manhaj ahli sunnah wal jamaah yang menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifatul kalam ala haqiqati,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat yang dzatiyah baginya, sifatul kalam. Dan merupakan sifat fi'liyah bagi Allah, bahwa Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, dengan pembicaraan yang didengarkan perkataannya, dengan suara, dengan huruf, la tushbihu aswatal makhluqin, yang tidak serupa dengan suara-suara makhluk yang manapun. Maka setelah itu muncullah permasalahan berikutnya yang juga menjadi penyebab tersesatnya sekian banyak dari ahlul bid'ati wal hawa dalam permasalahan Al-Quran, kalamullah wa ghairu makhluk. Dan sesungguhnya sebelum timbulnya permasalahan ini, sudah merupakan tuduhan dari kaum musyrikin dahulu. Di saat mereka menuduh bahwa Al-Quranul Karim adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan dari firman Allah, tapi semata-mata pernyataan manusia. In hadza illa qaulul bashar. Bukanlah ini melainkan ini adalah perkataan manusia. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkataan mereka? Mada qala Allah ya ikhwanana? Sa'uslihi saqar. Aku akan kembalikan dia ke dalam neraka saqar. Maka wailun, kecelakaan bagi mereka yang menuduh bahwa ini adalah perkataan makhluk, perkataan manusia. Kemudian setelah itu muncullah ahlul firaqid dhallah yang mereka tersesat pula dalam permasalahan dan mauqif mereka terhadap Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang yusarrih, ada yang mentasrih, menyatakan dengan jelas bahwa Al-Quran itu makhluk. Wahumul Mu'tazilah. Di antara mereka ada yang yujanjin, memberikan isyarah-isyarah yang juga pada hakikatnya sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini akhtar wa akhtar, lebih berbahaya lagi. Di antara mereka ada yang tawakuf, wahumul waqifiyah. Mereka adalah dari kalangan al-waqifiyah. Mereka mengatakan, ya, kita tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Tawakuf. Masya Allah. Tawakuf. Hal yasihhu tawakuf fi mithli hadhihi al-mas'alah. Apakah benar tawakuf dalam permasalahan ini? Ini menunjukkan ya ikhwan bahwa terkadang pernyataan tawakuf itu salah. Dalam posisi kita harus menampakkan kebenaran, idharul haq, ya, dan izhaqul batil, raddul batil. Jangan tawakuf. Menyatakan tawakuf, saya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk ataukah makhluk, saya tidak mau menjawab. Ini bahaya.
fahuwa Jahmiyah. Nah, telah tersesat pula al-Asy'ariyah wal Kullabiyah. Dalam permasalahan ini yang kembali pada permasalahan asal tentang Al-Quran. Sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di saat mereka berbicara tentang permasalahan al-kalam lillah, apa pendapat mereka? Bahwa kalam itu adalah ma'nan qaim bin nafs, kalamun nafsi. Kalam nafsi, satu makna. Qadim, azali. Nah, tidak hawadis, tidak berhubungan dengan hawadis. Nah, lalu kemudian adapun suara yang didengarkan itu bukan suara Allah Subhanahu wa taala, tapi imma Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke dalam rohnya Jibril. Lalu roh Jibril inilah yang memproses, maka jadilah kitab Al-Quran, atau jadilah mada ya ikhwan, Injil, atau Taurat, Zabur, dan kitab yang lainnya. Dan ketika Musa mendengarkan perkataan-perkataan suara, itu bukan suara Allah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian melemparkan ke hawa, udara, ataukah ke pohon, sehingga yang berbicara dengan Musa itu bukan Allah, tapi pohon. Nah, sehingga ketika Jibril menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, pada hakikatnya itu bukan kalam Allah. Bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam Allah apa? Kalam nafsi. Lalu apa yang didapat oleh Jibril yang kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disinilah mereka terbagi. Di antara mereka, yaitu dari kalangan Al-Kullabiyah, menyatakan bahwa Al-Quran itu hikayah an kalamillah. Hikayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan apa? Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Ungkapan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang antum ketahui, mereka menafikan huruf, mereka menafikan suara. Kalamullah adalah kalam nafsi. Sehingga apa yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Allah, itu bukan kalam Allah. Tapi apa? Kullabiyah mengatakan apa ya kawan? Tadi hikayat an kalamillah. Al-Asy'ariyah mengatakan ibarah an kalamillah. Bisa dibedakan antara keduanya? Kalau hikayat, menghikayatkan dari kalamullah, hikayat itu kan persis, plek, gitu loh. Fotokopi. Nah, dalam artian
apa yang tertulis di dalam Al-Quran itulah yang merupakan kalamullah nafsi yang ada pada Allah. Cuman ini hikayatnya, persis hikayat itu. Faham? Ya. Atau lebih mudahnya kita memahami ar-riwayatu bil lafaz. Sama kedua seperti meriwayatkan secara lafaz. Si fulan meriwayatkan perkataan dari gurunya secara lafaz, persis. Nah. Cuman Allah kan tidak berbicara tidak keluar, tidak bersuara, tidak berhuruf. Sehingga di prosesnya itu di rohnya Jibril. Nah. Adapun ibarah, ungkapan-ungkapan dari kalam Allah, bahwa apa yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalamullah ini, ayat-ayat Allah ini, itu lafaznya bukan dari kalam Allah. Apakah dari Jibril, yang kemudian Jibril mentakbir, mengungkapkan apa yang ada dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbirnya itu takbir Jibril. Atau lebih mudah, atau seperti kedudukannya riwayat dengan makna. Atau seperti hadis qudsi. Lafaznya dari Rasul. Paham? Saya bedakan sekarang hikayah dengan ibarah. Kalau hikayah, apa yang dihikayatkan oleh Jibril, itulah persis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibarah, itu ungkapan dari Jibril, jadi Jibril yang mengungkapkan secara lafaz dari kalamullah tersebut, yang merupakan kalam nafsi. Intinya apa ya, kawan? Apa yang mereka inginkan? Apakah hikayat atau ibarah an kalamillah hiya kalamullah? Bukan. Tapi apa? Hikayah atau ibarah an kalamillah. Berarti apa? Al-Quranul Karim yang merupakan hikayah atau ibarah an kalamillah itu adalah makhluk. Persis sama dengan pendapat Mu'tazilah. Cuman ini muter-muter. Membingungkan orang. Kesimpulannya sama dengan qaulul Mu'tazilah. Kalau qaul Mu'tazilah gentle, berani gitu loh. Kalam makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Berani. Tapi kalau Asy'ariyah, Kullabiyah, secara isyarah. Gitu. Ya, kesimpulannya sampai kepada kesimpulan pula bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau Mu'tazilah, mereka memang menyatakan bahwa kalam itu sendiri adalah berdiri sendiri, keluar dari zat Allah. Iya kan? Karena Allah itu tidak disifati dengan sifat, sehingga kalam itu adalah merupakan berdiri sendiri dan dia adalah makhluk. Sehingga Al-Quran yang merupakan kalam tersebut adalah makhluk. Nah, dengan inilah munculnya fitnah di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Terjadi imtihan besar-besaran. Para a'immah disiksa. Mereka ada yang terbunuh.
Al-Imam Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, uzziba fillah, disiksa karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena mempertahankan aqidatu ahli sunnah, Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Oh, masa hanya karena masalah ini disiksa? Masa masalah ini dipermasalahkan? Ini bukan permasalahan enteng untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Ini masalah kufur dan iman. Man qala Al-Quranu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Permasalahan ini masalah akidah. Sebab pengingkaran terhadap sifat Allah, pengingkaran terhadap kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah, qawluhu wa in ahadun minal musyrikin ila akhiril ayat. Hadhil ayatul karimatu, ayat-ayat yang mulia ini, tufidu anna al-Qur'an al-matlu wal-masmu' al-maktubah, memberikan faedah bahwa Al-Quran yang dibacakan, yang didengar, yang ditulis baina daffatayil mushaf, antara dua sampul mushaf, yang tertulis di antara dua sampulnya mushaf, huwa kalamullahi alal haqiqah, itu adalah kalamullah secara hakikat. Dan kalamullah adalah sifatu, walaysa faqat ibaratan aw hikayatan an kalamillah, bukan hanya sekedar ungkapan atau hikayat dari kalamullah, kama taqulul asy'ariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Asy'ariyah. Di sini beliau menggabungkan. Wala kalau dirinci, al-Asy'ariyah pendapatnya apa? Al-Quran itu apa ya ikhwan? Ibarah an kalamillah. Adapun hikayah, pernyataan hikayah an kalamillah apa? Pendapat Al-Kullabiyah, pengikutnya siapa? Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Nah, wa idafatuhu ila Allah azza wa jal, dan penyandarannya, idafahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tadullu ala annahu sifatun lahu qa'imatun bih, menunjukkan bahwa kalam itu adalah sifat bagi Allah yang menetapi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysat ka idafatil baiti awin naqati, dan tidaklah penyandaran kalam itu kepada Allah tidak seperti penyandaran rumah ataukah unta, baitullah ataukah naqatullah. Karena idhafah itu terbagi menjadi dua ya ikhwan. Idhafatul a'yan wal idhafatul ayan wa idhafatul ma'ani. Idhafatul ayan, ya, idhafatul ain, ya, dengan idhafatul ma'ani. Idhafatul ayan yaitu idhafatul zawat ilallah, mengidhafakan zat makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu idhafatul a'yan namanya, idhafatul ain, zat makhluk. Alhamdulillah. Seperti apa? Baitullah,
Bait adalah makhluk ain. Ada kan bait Ka'bah atau masjid. Naqatullah, unta Allah. Ya. Abdullah. Ini semuanya adalah idhafatul ayan, mengidhafahkan zat-zat yang berupa makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu faedah, yaitu litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan makhluk itu. Unta Allah, yakni pada zaman Nabi Saleh. Baitullah, yakni Ka'bah. Nah, ini namanya idhafah allati tufidu tasyrif, memberikan faedah dimuliakannya sesuatu yang diidhafakan pada Allah. Adapun idhafatul ma'ani, penyandaran makna kepada Allah, maksudnya adalah idhafatus sifat, yang sifatnya ma'ani atau art pada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat. Adapun ini adalah merupakan penyandaran sifat kepada zat yang sifat itu qaimatun bidzat. Naam. Kata beliau, fa innaha idhafatu ma'nan, karena idhafah kalam kepada Allah adalah idhafatu ma'nan ila zat, mengidhafakan satu makna yaitu sifat kepada zat. Tadullu ala thubutil makna litilka zat, menunjukkan atas ditetapkannya makna yaitu sifat terhadap zat tersebut. Bi khilafi idhafatil bait aw naqah, beda dengan penyandaran rumah ataukah unta. Fa innaha idhafatu a'yan, maka sesungguhnya itu adalah penyandaran a'yan, yakni zawat. Wa hadza yaruddu 'ala al-mu'tazilati fi qaulihim, maka ini membantah kaum Mu'tazilah jika mereka mengatakan innahu makhluqun munfasilun anillah, bahwa kalamullah itu makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.